Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang firman Allah surat An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'idah. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, mereka menghendaki untuk berhukum kepada taghut, sedangkan mereka diperintah untuk mengkufurinya, dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Bab ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal, bahwa seorang muslim muslimah wajib meyakini hukum Allah wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukum Allah ada pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Dari masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, bahkan dalam cara berpakaian, semuanya komplit dalam Al-Islam. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, wajib berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah ada pada Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Kemudian hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Hukum Allah bukan hanya pada hukum pemerintahan. Bukan hanya yang di atas yang wajib berhukum dengan hukum Allah. Semua manusia wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tadi dalam semua bidang kehidupan. Kemudian orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah ada perincian. Tidak satu level kesalahan. Kalau yang menolak mentah-mentahan, mengatakan hukum Islam, hukum Allah tidak berlaku di zaman ini, keluar dari Islam.
Kalau orang itu mengatakan hukum barat sama dengan hukum Islam, ini juga murtad, keluar dari Islam. Adapun kalau orang itu meyakini hukum Islam yang wajib diterapkan, tapi karena hawa nafsu, karena uang suap, atau ingin kedudukan, maka ini sama dengan pelaku maksiat. Orang yang minum khamar tidak kafir, selama masih meyakini itu keliru, itu salah, itu dosa. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam ayat tadi surat An-Nisa 60 berkaitan dengan ciri orang-orang al-munafiqin. Ciri atau sifat orang munafikin, mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Itu intinya. Kemudian kita sampai kepada yang terakhir, wa qala Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun. Ini berkaitan juga dengan ayat tadi. Kata Imam Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in, ada seseorang dari orang-orang munafiqin dan orang Yahudi yang sedang bersengketa. Ya, sekali lagi, ada dua orang yang sedang bersengketa, berselisih. Satunya munafik, satunya Yahudi. Faqala Yahudi, orang Yahudi berkata, natahakamu ila Muhammadin. Mari kita berhukum kepada Muhammad. Dua-duanya sama-sama kafir. Cuma yang satu terang-terangan kafir, nggak mau masuk Islam. Yang satu mengaku mukmin, tapi hatinya kafir. Itulah al-munafik. Kata orang Yahudi, mari kita berhukum kepada Muhammad. Li'annau arafa annau la yakhudur rishwah. Karena orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad tidak mungkin bisa disuap. Ya, orang Yahudi itu salah satu ya sifat mereka. Mereka tahu kebenaran. Cuma mereka enggan mengikuti kebenaran tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Ya, cuma mereka tidak mau masuk al-Islam. Ini ciri orang Yahudi, tahu kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Wala yamilu fil hukmi. Muhammad, kata orang Yahudi, tidak mungkin berbuat curang dalam hukumannya, dalam menetapkan hukum. Wa qalan munafik, adapun orang munafik berkata, natahakamu ilal yahud. Mari kita berhukum kepada orang Yahudi. Ya, orang Yahudinya saja nggak mau berhukum kepada golongan mereka. Li'ilmihi annam yakhudna sywa. Karena orang Yahudi mereka mengambil uang suap. Ya, hukum bisa dibeli dengan uang suap. Wa yamiluna fil hukmi, dan mereka curang dalam menetapkan hukum. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi Juhaina. Dua-duanya tidak bersepakat tentang kepada siapa mereka mau berhukum. Sampai kepada titik mereka bersepakat berhukum kepada seorang dukun dari kabilah Juhaina. Fayatahakama ilai. Mereka berdua pun berhukum kepada dukun tersebut. Fanazalat. Maka turunlah ayat tadi. Surat An-Nisa 60. Ya, ini sebab nuzul ayat tersebut. Yaitu orang-orang dari munafik dan Yahudi, mereka intinya berpaling dari hukum Nabi Muhammad SAW. Maka orang Muslim, orang mukmin yang sejati harus berbeda dari orang munafik, harus berbeda dari orang Yahudi, yaitu mereka harus berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita lewati dalam surat An-Nisa 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu,
mereka tidak sempurna imannya sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Dalam masalah apapun, berhukum kepada hukum Rasulullah SAW. Baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Dan ini yang Allah juga katakan dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kalian berselisih tentang permasalahan apapun, kembalikanlah kepada Allah. Kata ulama tafsir, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul, kepada hadisnya Rasul SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kalau kita mau contohkan seperti permasalahan yang biasa terjadi kalau sebelum Ramadan, ya, dengan apa seorang hamba tahu awal Ramadan? Maka kalau kita mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, kita akan mengetahui apa hukum Allah yang sebenarnya, yang selayaknya kaum muslimin bersepakat atas, yaitu sunnah Rasul, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kata Rasul SAW, puasalah kalau melihat hilal terang benerang. Melihat langsung atau lewat teropong, yang penting melihat dengan mata kepala, bukan mata kaki, bukan mata hati. Ya, namun mata kepala, sumu li ru'yatihi. Kemudian kata Rasul, wa aftiru ru'yatihi. Beridul fitrilah kalau melihat hilal. Jika langit tertutup mendung, tanggal 29 Sya'ban, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Terang benderang sabda Rasul. Ya, sangat jelas petunjuk Rasul, kurang apa? Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Mau ngementeri para sahabat, mau ngementeri Rasul SAW, na'udzubillah min dzalik. Kata Abdullah bin Umar dalam Sunan Abi Dawud, taro an-nasu hilal, manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartu Nabi SAW anni ra'aitu. Aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Fasama, Rasul pun berpuasa. Wa amaran nasa bisyami, dan Rasul memerintahkan manusia berpuasa. Ya, dalam dua hadis ini ada kesimpulan. Yang pertama, Rasul dan para sahabat sepakat penentuan awal Ramadan, awal Syawal atau Idul Fitri dengan ru'yatul hilal. Kalau malam 29 kelihatan hilal, mereka puasa. Ya, awal Ramadan atau 29 Ramadan melihat hilal Syawal, besoknya Idul Fitri. Kalau enggak terlihat, ini yang kedua, menggenapkan bilangan bulan 30 hari. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh person individu atau kelompok menentukan awal Ramadan ataupun Idul Fitri. Yang menentukan siapa? Pemimpin kaum muslimin. Makanya Abdullah bin Umar enggak langsung mengumumkan. Namun Abdullah bin Umar lapor kepada Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Makanya kata Abdullah bin Umar, ketika beliau dikabari Abdullah bin Umar melihat hilal, beliau puasa dan beliau yang memerintahkan orang lain berpuasa. Ya, maka sekali lagi, ini adalah hukum Allah. Ini adalah hukum Rasulullah SAW. Ya, maka sekali lagi, kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, ini hukum Allah dan Rasul mencakup masalah penentuan awal Ramadan dan juga ya Syawal ataupun Idul Fitr. 6. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wakila. Ini kalau dalam sisi pembahasan riwayat, kata-kata kila itu kalau terjemahnya dan dikatakan.
itu sighatut tamrid. Riwayat ini wallahu alam ya dengan kata-kata qila tadi ini tidak sahih riwayatnya, tapi ini sekedar sampingan saja. Ada kisah nazalat fi rajulaini ikhtasama. Diriwayatkan ada dua orang yang berselisih. Faqala ahaduhuma, salah satunya mengatakan natarafa ila Nabi SAW. Yang pertama mengatakan kita berhukum kepada Nabi saja. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan ila Ka'ab bin Ashraf. Kita berhukum saja kepada seorang tokoh orang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ya, yang dibunuh oleh sahabat Rasul dengan perintah dari Rasulullah SAW karena orang ini sering mengganggu Nabi SAW, sering mencaci maki, menghina Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, kata orang tadi, kita berhukum saja kepada Ka'ab bin Ashraf. Tsumma tarafa'a ila Umar. Akhirnya mereka bersepakat merujuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Salah satu dari mereka mengabarkan tentang perselisihan di antara keduanya. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasul sallallahu akadzalik. Umar bin Khattab bertanya kepada yang tidak meridai berhukum kepada Rasul. Apakah benar engkau tidak ridha, tidak mau berhukum kepada Rasul? Orang itu mengatakan, "Na'am, iya." Fadarabahu bisayfi faqatalahu. Di dalam cerita ini, dalam kisah ini, meskipun sekali lagi tadi ini kisah yang tidak sahih, maka Umar bin Khattab menghukum mati, membunuh, menebas orang itu dengan pedang. Ya, sekali lagi kata para ulama, riwayat ini tidak sahihah. Kalaupun sahihah, ya, kalaupun seandainya di sini sahihah atau kisah ini sahihah dari Umar bin Khattab, maka kemungkinan yang pertama beliau diberi hak wewenang untuk hukum, ya, terutama tadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau ya kita kembali kepada akidah Ahlussunnah, yang berhak memberikan hukuman seperti ini, menghukum mati seseorang adalah waliul amr atau yang diberi wewenang atau pihak yang berwenang, bukan individu atau kelompok tertentu, namun yang di bawah pemimpin kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan wa alla nunazi'al amru ahlahu. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang untuk mengambil, merampas kedudukan pemimpin. Di antara makna merampas kedudukan pemimpin, kudeta. Yang kedua, tugas pemimpin. Ya, jangan diambil alih kecuali kalau tadi diberikan wewenang. Intinya kisah tadi dari Umar bin Khattab tidak sahihah. Ya, meskipun intinya sudah kita sampaikan, bab ini mewajibkan setiap muslim muslimah untuk berhukum dengan hukum Allah, dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Ya, tidak hanya hukum dalam pemerintahan atau hukum masalah al-hudud saja, namun hukum Allah mencakup semua bidang kehidupan. Dalam masalah akidah, ikuti akidahnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah ibadah, ikuti bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Seperti tadi, masalah puasa, penentuan awal Ramadan, salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Orang mau haji, khudu anni manasikakum. Itu hukum Allah, itu hukum Rasulullah SAW. Perempuan wajib memakai busana muslimah, memakai jilbab. Itu hukum Allah, itu bukan adat istiadat. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau ada yang mengatakan itu adat istiadat orang Arab, ini bisa kufur akbar, naudzubillah min dzalik, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fihi masail. Kesimpulan bab ini yang pertama, tafsir ayatin nisa, tafsir surat An-Nisa ayat 60, wa ma fiha minal i'ana ala fahmi taghut, dan di dalamnya ada
hal yang bisa membantu untuk memahami apa makna at-taghut. Taghut sebagaimana yang sudah kita sampaikan artinya mata jawaza bil had, apa yang melampaui batas, min matbu'in, dari yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, ya, au ma'budin, atau yang diibadahi. Ya, kalau ada orang yang dia suka untuk diibadahi selain Allah, sering ya menyuruh orang untuk sujud kepadanya, naudzubillah min dalik, atau ya ingin semua ucapannya diikuti meskipun hak atau batil. Ya, kalau ada yang mengatakan ucapan saya pasti benar semuanya, nggak ada salahnya, wajib ikuti saya, naudzubillah min dalik. Ini taghut. Ya, atau seperti orang-orang yang mengatakan ya yang ingin disembah, ya ini mencakup ma'bud, muta, matbu, ya seperti yang mungkin viral. Ada yang mengatakan kalau bukan Allah melahirkan saya, hancur dunia ini. Ini dua apa? Kekufuran, kesyirikan. Kata-kata Allah melahirkan dirinya, naudzubillah min dzalik, lam yalid walam yulad. Ini ada orang seperti itu. Ini namanya taghut, ya, yang wajib untuk dikufuri, bahkan orang itu naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan-ucapannya banyak kufurnya. Ya, bahkan mengatakan tadi kalau bukan karena dia hancur dunia ini, binasa semua. Ini namanya taghut. Yang melampaui apa? Batasannya. Dari ma'bud yang disembah, muta yang ditaati, dan matbu yang diikuti. Ini semuanya mencakup makna at-taghut. Adapun dalam bab khusus ini berkaitan dengan tadi, selain hukum Allah itu hukum taghut. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, tafsir ayatil Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah ya, tentang orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di atas muka bumi, mereka mengatakan innama nahnul muslihun, kami memperbaiki. Intinya jangan percaya dengan slogan propaganda yang indah kalau isinya penuh dengan kebatilan. Lihat hakikatnya, bukan sekedar slogan propaganda. Yang ketiga, tafsir ayatil A'raf. Tafsir surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di atas muka bumi setelah diperbaikinya. Dan di antara makna merusak di atas muka bumi adalah kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, kemaksiatan. Itu adalah bentuk merusak di atas muka bumi ini. Bencana, musibah, bala, itu sebab utamanya, sumbernya adalah tadi asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Adanya orang-orang seperti tadi mengaku sebagai Tuhan selain Allah, naudzubillah min dzalik, ya, ataupun kebid'ahan, kesesatan yang masih banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang keempat, tafsir afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan ini juga sama dengan tadi, setiap yang menyelisih hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Yang kelima, maqalau sya'bi fi sababi nuzulil ayatil ula. Apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi tentang sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60 tadi. Yang keenam, tafsirul iman shadiq wal kadhib. Tafsir apa itu iman yang benar, apa iman yang dusta. Iman yang benar, iman yang mengantarkan seorang hamba untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Sedangkan iman yang dusta, sebagaimana imannya orang munafik, yaitu yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, kisah Umar ma'al munafik, ya, kisah Umar bin Khattab dengan orang munafik tadi, meskipun sudah kita sampaikan, itu tidak sahih sanadnya. Yang kedelapan, kaunul iman la yasul li ahadin hatta yakuna hawa tab'an lima ja'a bi Rasulullah sallallahu. Keimanan tidak sempurna sampai betul-betul orang itu berhukum dengan hukum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hukum Rasul adalah hukum Allah, dan hukum Allah dan Rasul mencakup semua bidang kehidupan dan kewajiban setiap muslim muslimah ya berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pindah bab berikutnya,
Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah. Bab ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ulama Ahlussunnah sejak zaman Imam Abu Hanifah sudah membuat pembagian tauhid ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, wallahu yud'a min a'lala min asfal, li'anal asfal laysa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Allah itu dimintai dan dia ada di atas. Atau kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Ya, beliau dengan terang-terangan mengatakan ada namanya rububiyah uluhiyah. Pembahasan Allah di atas tauhid asma wa sifat. Dan ini dilanjutkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, Imam Ibnu Manda dalam kitabnya Al-Iman. Mereka semuanya membagi tauhid menjadi 3. Dan itu tidak diingkari kecuali oleh ahlul bidah. Ya, namun sekarang pun ahlul bidah ada yang viral menyebut pembagian tauhid tersebut. Intinya ahlul bidah ya mereka dusta ketika mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu hanya karangan Wahabi, itu hanya karangan Ibnu Taimiyah. Ini sudah ada sejak tadi zaman para ulama-ulama mazhab 4 tersebut. Di antaranya tadi Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Kalau mau perinciannya, lihat kitab Al-Qaulus Sadid Firat Alaman Angkara Taksimat Tauhid. Ucapan yang lurus dalam membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3 oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala, ulama kota Madinah, pengajar di Masjid An-Nabawi. Intinya tauhid ada 3 berdasarkan penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tauhid rububiyah yaitu yang meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, yang mengatur dan memilikinya. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga meyakini Allah memiliki nama al-husna dan sifat al-ula seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban seorang muslim muslimah meyakini, membenarkan, menetapkan semua nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. 99 hanya sebagian saja. Demikian pula sifat Allah. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Maka tidak boleh disempitkan. Sifat Allah hanya 7, sifat Allah hanya 20. Tidak. Ya, sifat Allah lebih dari itu. Sebagaimana yang telah dikabarkan sendiri oleh Allah dan juga Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Namun, meskipun demikian, masih banyak orang yang mendustakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang mengingkarinya? Kita baca firman Allah, wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka orang musyrikin mengkufuri nama Ar-Rahman. Kata para ulama berdasarkan dalil ayat-ayat Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, diketahui orang musyrikin jahiliyah Abu Lahab CS secara umum dalam 3 tauhid tadi, dalam rububiyah mereka mengimaninya. Mereka mengimani rububiyah Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan, di antaranya dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, siapa? Ini Rasul diperintah bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah.
Siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Orang musyrikin menjawab, fasayakulunallah. Orang musyrikin, Abu Lahab CS mengimani rububiyah Allah. Dan itulah yang Allah firmankan, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrikun. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ini. Kalau nggak salah surat Yusuf, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrikin. Bahwasanya orang musyrikin jahiliyah, imannya mereka adalah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Itu imannya orang musyrikin. Itu tauhidnya orang musyrikin. Tauhid rububiyah ta'. Namun kalau mereka urusan ibadah, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Seperti berhala Alat yang merupakan orang soleh yang kuburannya diiktikafi oleh mereka, orang musyrikin yang mereka ngalap berkah di kuburannya Alat. Itu kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Dalam rububiyah mereka berbuat syirik. Lalu bagaimana dengan tauhid asma wa sifat? Kata para ulama, secara umum mereka mengimani semua nama Allah, semua sifat Allah, kecuali Ar-Rahman. Kecuali satu nama yang mereka ingkari, yaitu nama Ar-Rahman. Mana dalilnya? Ayat ini. Wahum yakfuruna birrahman. Seandainya mereka mengkufuri nama-nama yang lain, seandainya mereka mengkufuri sifat-sifat yang lain, Allah akan sebutkan. Tapi Allah hanya menyebut yang mereka ingkari cuma satu, nama Allah Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bi Ar-Rahman. Ya, orang musyrikin dalam tauhid asma wa sifat mereka mengimani kecuali nama Ar-Rahman. Seperti yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Isra, qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asma'u al-husna. Adapun kelompok-kelompok sesat sekarang dalam bab ini dan juga dalam tauhid rububiyah tadi lebih parah, dan juga dalam tauhid al-uluhiyah kesyirikan sebagian orang yang mengaku kaum muslimin sekarang lebih parah. Tadi kalau misalnya orang musyrikin jahiliyah ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, mereka mengatakan ya Allah. Tapi orang-orang sekarang ada yang meyakini sebagian alam semesta itu yang mengatur wali-wali kutub. Bahkan kata mereka kalau Allah mau menimpakan musibah harus izin dulu kepada wali kutub. Kalau mendapat asisi dari wali kutub akan apa? Terjadi musibah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka meyakini orang-orang tersebut itu menyaingi Allah, bahkan lebih dari Allah dalam mengatur alam semesta. Na'udzubillah min dzalik. Dalam masalah uluhiyah, orang musyrikin di zaman jahiliyah kata Allah kalau mereka berbuat syirik ketika dalam keadaan senang, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka ditimpa musibah di lautan, mereka berdoa kepada dengan ikhlas. Ketika susah, orang musyrikin Abu Lahab CS berdoa kepada Allah. Namun falamma najat al-barri, ketika mereka diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik. Ya, adapun sebagian orang yang mengaku muslim sekarang, susah senang masih banyak berbuat syirik. Ketika susah, kena PHK, datang ke dukun, datang ke kuburan keramat. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu pernah kita dengar sendiri. Pernah kita suatu saat ditanya oleh orang yang jauh dari luar sana. Ditanya, mana makam fulan? Ya, kenapa Pak kok datang mau? Iya, saya baru di PHK. Mau apa? Nah, barangkali saya dapat apa? Rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kenapa nggak minta tolong kepada Allah, kok minta ke pemakaman apa? Keramat. Na'udzubillah. Syiriknya dalam apa? Susah. Kalau orang musyrikin ketika susah, da'awallah mukhlishina lahuddin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, meskipun bukan berarti kita mengatakan orang itu musyrik, murtad, tidak. Ya, mungkin dia jahil. Ya, namun sekali lagi kesyirikan ini lebih parah dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah. Demikian pula dalam bab tauhid asma wa sifat.
Orang-orang musyrikin jahiliyah, kata Allah, mereka hanya mengkufuri nama Allah Ar-Rahman. Namun orang-orang yang dinamakan kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari semua nama Allah, semua sifat Allah. Ya, mungkin pernah kita sampaikan kelompok yang namanya Al-Jahmiyah, yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, yang mereka punya banyak akidah sesat yang masih bergentayangan di tengah kaum muslimin. Apa kesesatan mereka? Mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Allah tidak di atas langit. Mereka mengatakan iman hanya mengenal Allah. Mereka mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, dan seterusnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad takallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama fil buldani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, telah mengkafirkan kelompok Jahmiyah 500 ulama di seluruh penjuru dunia. Ya, sekali lagi, ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf mengkafirkan kelompok yang namanya Al-Jahmiyah karena kesesatan-kesesatan mereka yang sangat parah. Di antaranya mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parah dibandingkan kaum musyrikin jahiliyah. Demikian pula kalau mau ditambahkan lagi, kelompok yang mengingkari sifat Allah meskipun menetapkan nama Allah, kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, ini kelompok yang juga lebih parah dibandingkan kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah menetapkan sifat-sifat Allah, mereka mengingkari. Mereka mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Ya, kemudian kelompok Asy'ariyah yang mengatakan tadi Allah punya 7 sifat atau sifat 20, yang lain mereka takwilkan. Ya, meskipun kesesatan ini berlevel-level, berbeda-beda tingkatannya, cuma semuanya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa fi Sahih Bukhari, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib berkata, haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam syarah para ulama disampaikan, Ali mengatakan, ya, Ali radhiyallahu anhu mengatakan hal ini karena di zaman beliau muncul banyak para pendongeng. Namanya pendongeng asbun saja. Pokoknya menarik ceritanya. Pokoknya manusia terhibur. Gak penting dalil. Gak penting itu hadis sahih ataupun dhaif. Yang penting menarik, menyentuh hati. Makanya Ali bin Abi Thalib memperingatkan hati-hati, jangan asbun. Ya, ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, banyak orang-orang yang mendongeng itu menyampaikan hadis-hadis tidak sahih. Dan ini yang juga terjadi terutama di bulan Ramadan juga. Meskipun beda dengan sistem para ulama. Dalam kitab ulama terkadang disebutkan hadis tidak sahih. Tapi mereka menyebutkan riwayatnya. Atau tadi dikasih isyarat qila. Itu adalah sighatut tamrid. Ya, meskipun itu bukan dalil utama. Adapun sebagian orang sekarang pakai dalil-dalil yang palsu. Sumu tasehu, puasalah kalian akan apa? Hadisnya tidak sahih sama sekali. Wallahu alam, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.